tentang struktur kalimat. Dah kan? Makanya dibahas apa? Dikru hadfu macam-macam, khobariyah, insaiyah, al-qasru, macam-macam. Ya. Nah, al-bayan. Al-bayan membahas mufradat. Mufradat, hakiki, dan majazi. Mulai dari tasbih, kemudian majaz, terakhir kinayah. Ya kan? Nah, bahkan ditambah dalam rangka mufradat ini kita singgung sedikit tentang al-furuq al-fardiyah. Perbedaan antara beberapa kata yang bersinonim. Kemarin yang terakhir ya, apa bedanya syak dengan roib, dengan miryah, apa beda al-afu, al-maghfirah, ya, al-asafhu, apa beda najah dengan falah, dan seterusnya. Nah, sekarang tentang asalibul badiah. Badiah itu ya bisa diartikan mencipta, ciptaan. Ya, ciptaan. Tapi dalam kaitan dengan asalib, ma'ani, dan bayan, badi ini menjelaskan hal-hal yang berlawanan. Berlawanan. Tuh. Kan nanti bakal dibahas tuh. Jinas saja. Nah, begini juga. Berlawanan supaya timbul keserasian. Dari adanya keserasian antara kata dengan kata atau antara jumlah dengan jumlah, maka akan timbul keindahan. Oh, istilah keindahan di sini bukan jamilah, tapi muhassinat. Jadi ada keindahan bunyi, nama muhassinat. Ada keindahan makna, yaitu muhassinat ma'nawiyah. Ya. Nah, kita mulai ini dengan keindahan atau muhassinat lafziyah. Yaitu apa? Nomor 18 tuh. Jinas saja rodo sodar. Nah, ya. Mana nih? Apa arti jinas? Oh, jadi sih. Jinas itu apa? Gaya bahasa yang menunjukkan ulangan kata. Ya, yang sama atau hampir sama tapi dengan mana yang berbeda. Contoh aja lah ya. Ada jinas tam namanya. Wa yauma taqumus sa'atu yuksimul mujrimun. Ma labisu ghaira sa'ah. Nah, pada hari ya terjadinya kiamat, sa'ah kiamat di sini artinya. Yang pertama, yuksimul mujrimun, maka orang-orang mujrim bersumpah. Malabisu, dia mengatakan, mereka mengatakan, ini nyatanya apa? Rasa-rasanya kita tinggal itu hanya sebentar di dunia itu. Nah, jadi ada dua kata asah. Sah pertama artinya kiamat, sah kedua artinya waktu. Berbeda kan? Tapi lafadznya persis sama. Itulah jinas. Jinas. Tapi ada juga dua kata itu tidak persis sama. Beda dikit.
Ya, ini namanya jinas wairitam. Ada contohnya tuh banyak tuh. Wailul likulli humazatil lumazah. Antara humazah dengan lumazah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada saja dalam bahasa Indonesia sajak. Ya. Apa arti sajak itu? Yaitu ya sama huruf an, ini ada dua atau jumlah atau lebih itu tuh ya akhir huruf masing-masing sama itu saja. Contoh fiha sururum marfu'ah ah wa akwabum maudu'ah tu'ah dua ya dan seterusnya. Ada wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dan seterusnya. Tuh. Ada masih muhasnya talfiyah. Ketiga, rodul ajuz ala sodri. Apa? Mengulang kembali ajuz. Arti ajuz itu apa? Bagian akhir dari suatu jumlah. Ala sodri. Apa? Sama dengan sodernya, depannya. Ya supaya lebih gampang memahami, contohnya aja lah ya. Watahsyan nasa wallahu haqqu antahsya. Di sini ada dua kata tahsya. Watahsyan nasa. Dan Allah apa? Oh, dan kamu takut kepada manusia. Padahal Allah lah yang perlu lebih berhak ditakuti. Nah, berarti tahsya pertama diulang lagi pada bagian akhir dengan tahsya. Ada juga fakultus tagfirbakum innahu kana ghafara. Nah, kemudian ada sampai situ dulu. Silakan ada komentar. Baru masnya terlebih ini. Ada komentar enggak? Ada komentar enggak? Wujuhu yawmaidin. Kalau tidak ada, ya, ya silakan Anda lanjutkan dengan apa nih? Tauriah. Tauriah ini digolongkan ke dalam muhassinat ma'nawiyah. Maknanya yang muhassinat itu. Ya. Apa tauriah itu? Tauriah itu ya. Nah, yang jelas seperti gini. Ini termasuk dalam tauriah nih. Asyamsu wal qamaru bihusban. Dalam surat apa nih ya? Surat Najmnya. Najmi. Asyamsu wal qamaru bihusban. Apa artinya?
matahari dan bulan itu dengan penuh perhitungan itu. Ya, sehingga dari dulu kan nggak pernah jatuh-jatuh ya. Dari dulu nggak pernah matahari kesiangan atau telat. Bulan juga begitu. Berputar sehingga bisa dijadikan dasar untuk perhitungan jadwal bulan, hari, waktu, ya. Itu. Begitu rapihnya itu diciptakan oleh Tuhan Maha. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Coba silakan. Najmu apa? Artinya? Dan bintang-bintang. Nah, itu tauriah namanya. Jadi ada satu kata disebut, dia punya makna dua. Ada makna dekat, ya. Nih, mana dekatnya apa najmu itu? Bintang. Padahal maksudnya bukan bintang, tapi mana yang jauh apa? Yaitu tanaman di padang pasir yang tidak berpohon. Tuh. Kenapa? Karena supaya ya serasi dengan wasajaru. Wanajmu wasajaru yasjudan. Dan pohon najam. Bukan bintang. Apa? Ulang lagi. Wanajmu dan pohon najam. Artinya najam itu pohon yang tidak berbatang. Wasajaru dan pohon yang berbatang tuh seperti pohon duren, pohon manggis berbatang ke atas. Kalau najmu itu barangkali pohon yang apa tuh? Yang merambat begitu ya? Nggak ada sajarnya. Yasjudan, mereka berdua sujud. Nah itu tuh sekali lagi tauriah itu apa arti tauriah sendiri? Tauriah itu apa? Menyembunyikan. Jadi di sini dalam kata najam itu makna yang tujuh yaitu apa? Pohon yang merambat itu disembunyikan. Apa? Karena biasa manusia kita asal mendengar kata najam maka langsung ingat ke bintang. Padahal bukan. Karena an-najam itu dia punya dua makna. Ya kan? Satu makna kat yaitu uh, bintang. Artinya mendekati apa? Mana yang begitu disebut orang maka kita lantas memanai itu. Yang kedua mana jauh. Yaitu apa? Justru mana jauh itulah yang dimaksud dalam dalam apa dalam ujaran ini ya. Nah, itu tauriah tuh. Tauriah. Ada contoh lain. Wa huwallazi yatawaffakum billaili. Dan Allah lah yang mematikan kamu billaili di malam. Maksud mematikan ini menidurkan kamu di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum. Ya. Dan dan Tuhan pula mengetahui apa yang jarahtum di siang hari. Tuh. Arti jarahtum ya dalam konteks ini kan apa yang kamu lakukan di siang hari. Coba ulang lagi. Tuhanlah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia pun tahu apa yang dilakukan di siang. Padahal jarahtum itu bukan yang dia lakukan apa? Apa? Yaitu yang apa? Perbuatan dosa jarahtum itu. Tuh, ya kan? Ah? Nah itu. Iya. Tauriah itu namanya. Tauriah itu apa? Menyebutkan suatu kata, dia bermakna ganda.
Ya, ketika dikatakan, maka orang akan cepat memahami mana dekatnya, padahal dimaksud dalam teks itu adalah mana jauh. Itu tauriah namanya. Nah, ya, tuh tauriah. Kalau tibak, tibak itu apa? Berlawanan betul. Contoh, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang akhir. Lawannya apa? Disebut wal akhiru. Tibak tuh. Wal zahiru. Lawannya apa? Batin. Nah, berarti di sini ada dua tibak ini. Dua pasangan yang berlawanan. Ya. Pasangan pertama awal dan akhir. Pasangan kedua atau tibak kedua adalah zahir dan batin. Wa anna huwa adhaka wa abka. Dialah Tuhan yang membuat orang apa? Ketawa, wa abka, dan membuat orang nangis. Nah, ketawa nangis kan lawan kata ya. Nah, itu apa? Tibak namanya tuh. Di sini contohnya banyak ya. Maka ada tibak ijab, tibak salab. Ijab itu positif, artinya apa? Salab negatif, artinya apa? Beda itu karena pada kata kedua dibarengi dengan huruf nafi. Huruf nafi. Ya, huruf nafi. Iya, tuh huruf nafi. Mana contohnya? Contohnya, iya. Hmm. Kayak apa? Amanu, beriman. Lam yuk minu, tuh karena ada lam, maka yang satu positif amanu, yang kedua negatif. Itu ya. Nah, sini ada contohnya banyak ya, contoh. Contoh. Nah, kemudian terakhir adalah muqabalah. Muqabalah juga seperti tibak sebenarnya. Cuman bukan antara satu kata dengan kata lain, tapi antara kelompok kata. Kelompok kata. Contoh, mana contoh yang coba? Innal abrara lafi naim. Orang yang baik-baik berada di surganya Allah. Lawannya apa? Wa innal fujjaro lafi jahim. Tuh. Pada jumlah kedua ada kata fujar itu lawan abror. Jahim lawan naim. Nah, maka ini ya ada dua tibak sebenarnya, cuman istilahnya karena berurutan begitu maka muqabalah namanya. Nah, silakan ada komentar atau pertanyaan atau apa, silakan. Silakan. Ada? Izin tanya Pak Prof. Ya? Ya, tadi masalah tauri ya. Kalau di surah Abasa itu ada ayat wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Wa sahibatihi di apakah masuk tauriyah Pak Prof? Jelaskan atau apa sahibatihi itu artinya? Sahibatihi artinya kan sahabat, tapi makna di ayat itu adalah pasangan suami atau istri. Sahibatihi wa bani. Ah iya, itu boleh, bagus itu. Berarti Iya, itu tauriyah ya, Pak, ya? tauria. Jadi iya, sohibat, iya. Iya, bagi orang yang tahu bahasa tentunya. Oh, ini sahabat ini. Ya, tapi ternyata di situ apa? Sahabat dari segi bukan nasab, itu bukan artinya apa? Sahabat karena hubungan khusus. Ya, apa?
suami istri. Betul itu. Saya juga itu kan itu kan karena pemahaman kita ya, pemahaman kita itu. Ya, bagus. Ada lagi. Nah, itu coba lihat di footnote. Ya, di footnote. Artinya tauriah ini ya di apa? Dalam hadis, dalam bahasa sehari-hari banyak digunakan. Maka di footnote di sini saya lihat footnote halaman 148. Idza kun syarifan fas'a wala ta'tabin ala jaddika. Pak, jika kamu ini turunan orang terhormat, turunan darah biru ya, darah biru, ya, entah darah biru agama Gus, entah turunan apa pejabat, ningrat dan seterusnya. Fas'a, berupaya, jangan berpangku tangan, jangan mentang-mentang karena apa ayah ibunya apa itu orang kaya, orang terhormat, berusaha. Wala ta'tabin ala jaddika. Dan kamu jangan mengandalkan jad kamu. Ayo, apa arti jad di sini? Kakek, Prof. Kakek. Ternyata bukan. Maksud di sini bukan jad, bukan apa? Kesungguhan. Manjada, wajada. Itu namanya apa tuh? Iya, atau nenek moyang, pada mana yang dimaksud oleh mutakalim adalah mana yang jauh, yaitu nasib atau keberuntungan. Nah itu tuh, itu apa? Ini kan seperti main-main juga ya, main-main kata ini, ya, yang apa-apa, main-main ini kan, ya, dapat menimbulkan hayal. Nah ini kan dari situ kita bisa memahami bahwa semacam tauriah ini kok dimasukkan ke dalam ilmu badiah. Kenapa? Karena dapat menimbulkan hayal. Ya. Jadi ada hayal dekat, ada hayal yang jauh. Nah, ketika orang menemui hayal yang jauh itu mereka merasa puas. Oh iya ya, merasa puas tuh. Nah, kemuasan semacam itu bisa menimbulkan rasa keindahan. Menimbulkan keindahan. Ya, tuh. Ya, silakan ada lagi. Mohon maaf, izin bertanya lagi, Pak Prof. Ya, silakan. Andai makna dekat atau makna jauh itu masih berupa apa namanya perbedaan penafsiran dari para ulama, apakah bisa disebutkan at-tauriyah juga? Bisa. Misal contoh di Bisa. ayat Ya, silakan. qala Ibrahimu li abihi. Kan di situ kan artinya li abihi Azar. Tapi sebagian ulama mengatakan ya Azar itu memang ayahnya Nabi Ibrahim gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa Azar itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Jadi makna abi di situ adalah paman gitu. Hmm. Kan tauriah juga kalimat abi di situ. Ya. Bagi mufasir atau kita yang memaknai kalau Azar itu bukan ayah kandung. Bukan ayah kandung. Ya, bisa. Sama ini kan masalah pemahaman ini. Memang api, nah kemarin coba dalam Fuluk Fardiyah itu, apa bedanya ab dengan walid?
Kemarin kan udah ya. Ya. Apa bedanya ab dengan walid? Kalau ab itu umum, kalau walid itu lebih ke kandung. Ya, itu kan tuh. Walid itu betul-betul ayah kandung. Tapi kalau ab bisa diartikan ayah kandung, bisa diartikan kakek, ya bisa diartikan ya, bukan ayah kandung, bukan, bukan, ya, ya. Abu Bakar, bagaimana? Apa itu ayah si Bakar? Bukan, itu kan lakob saja itu, lakob, iya betul, itu kan, ya, iya betul. Nah, ini dikaitkan dengan pemahaman tadi, ada azar, itu ada apa itu ayah kandung, ada azar, abihi itu ada apa? Pamannya. Itu. Apa salah berbeda pendapat di situ? Enggak, enggak salah. Ya, ini kan penafsiran, penafsiran. Iya, ya, bisa aja. Bahkan bisa lebih daripada itu, ya, ya kan? Coba. Oh, ini boleh, kata seorang mufasir. Ya, karena alasan gini gini gini. Kata yang mufasir lain, haram ini. Padahal ayatnya sama-sama sama itu. Nah, itulah namanya penafsiran. Ya, sekali lagi ya, kita boleh menampik penafsiran Quran, tapi tidak boleh menampik ayat Quran. Ya, tidak boleh. Ayat Quran tidak boleh. Nggak ada itu. Irqali Abi Azhar nggak ada, itu palsu. Itu bisa-bisa kufur kita. Ya, ya kan? Karena kita apa? Menampik atau ingkar kepada adanya teks ayat Quran asli. Paham? Tuh, adapun pemahamannya nah, berbeda, kita milih yang mana nih? Kita milih yang ini nggak milih yang sono. Itu apa? Itu boleh itu. Ya, bagus. Ada lagi? Akan. Da surat Yasin tuh. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna min habban faminhu ya'kul wa ja'alna fiha jannatin min nakhwan fajna fiha min liya'kulu min samarihi wa ma amilatu aidihim afala yashkurun. Rasanya kemarin sudah ya dibahas. Coba, wa ma amilatu aidihim. Ma apa itu? Ya, kalau kita kembali ke nahu, bisa ma nafi, bisa ma mausul. Ya, ayo sekarang. Ma apa? Nah, kata mufasir lain ma mausul itu. Kata bahkan dalam terjemah Kementerian Agama di situ ma wa ma amilatu aidihim, dan apa-apa yang dikerjakan sendiri oleh mereka. Sedangkan kalau nafi, wama amilat, padahal mereka tidak mengerjakan itu. Ayo mana? Nah, lihat saja itu konteksnya mana yang lebih cocok. Ya, ya. Ada lagi, silakan. Ada lagi.
Kalau tidak ada, ya cukup sekian. Ya, saya pun ini dalam perjalanan ini. Nah, nanti untuk Sabtu yang akan datang, ya, itu PR-nya, PR-nya adalah nomor 20 dan 21 ya, yaitu apa? Mura'atun nazir, wal musyakalah, wal fanasar satu. Yang kedua, al mubalaghah, wa tilaful lafdi ma'al ma'na, wal istikhdam. Nah itu tuh, dua itu ya. Ya, silakan ada lagi. Prof, tadi Ya, ada yang belum di absen, ada beberapa yang telat. ya, nanti kita ulang lagi absen. Tunggu. Prof izin bertanya, Silakan. kembali berkenaan tentang sajak, di situ dijelaskan kan fasilah. Apakah fasilah itu hanya ada pada setiap akhir ayat atau tidak? Fasilah itu kan kalau bahasa kitanya itu koma itu. Ya, enggak selalu. Di tengah ayat juga, pokoknya antar jumlah itu yang menentukan. Jumlah yang menentukan itu. Ya, jumlah yang menentukan. Bisa aja kan satu ayat dua jumlah, ya, bisa aja. Bahkan dalam menghitung jumlah 6.666 itu kan, ya, ada yang enggak sampai segitu. Ya, ada yang kurang, lebih. Itu tadi, karena ada apa? Ada perhitungan yang, oh ini dua jumlah ini. Dijadikan dua ayat. Ada ini dua jumlah, satu ayat. Nah, begitu. Nah, sehingga dikatakan orang, pokoknya Quran itu jumlah ayatnya 6.200 ayat lebih. Gitu, ya, lebih. Saya kira itu, ya, fasilah itu. Dalam bahasa sehari-hari, fasilah itu koma itu. Koma. Ya, koma, kalau titik nuktoh, ya kan? Ya, itu. Ya, ada lagi. Kita kembali ke absen tadi yang belum di absen. Chandra, ada Chandra? Hadiro Bapak, Tetap tidak ada. hadiro, Tunggu dulu. Chandra ada nggak? Nggak ada ya? ada. Hah? Hadiro Bapak. Oh, ini Chandra ya? Iya. Kemarin hadir nggak? Nggak ya? Hadir Bapak. Hadir. Iya. Hairani? Ibu Hairani? Hadir, Prof. Hadir. Hadir. Nur Ariskin. Hadir Ada. Kiai, alhamdulillah udah hadir. Nur Fadila. Hadir Bapak. Ratna Dewi katanya izin ya? Ratna Dewi. Iya, izin, Prof. Kemudian terakhir Sukmana ada? Hadir, Prof. Ya udah. Kalau tidak ada lagi yang perlu dikomentari, ya saya kira cukup sekian, ya kan? Cukup sekian. Silahkan tutup. Silahkan tutup. Terima kasih Pak Prof. Ya tutup, silakan.